I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Hayriole. Saya dari kelas 5C dan akan mempresentasikan tema 3 tentang organ pencernaan manusia. Dimulai dari yang pertama adalah mulut. Dalam mulut ada gigi dan lidah. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Dan kelenjar ludah memompa keluar ludah-ludah atau air liur mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Ketika lidah, gigi, dan bagian dalam mulut mengubah makanan menjadi bubur, puting kecap di lidah memberitahu kita seperti apa rasa makanan itu. Kedua, kerongkongan. Ketika sesuap makanan telah menjadi bola lunak seperti bubur yang disebut bolus, lidah akan mendorong ke belakang mulut. Makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Pada saat yang sama, epiglotis akan menutup jalan masuk ke hidung dan tenggorokan agar makanan menuju kerongkongan. Gerakan menelan hanya membutuhkan waktu 2-5 detik. Otot-otot polos di dinding kerongkongan meremas makanan turun ke lambung. Gerakan meremas ini disebut gerakan peristaltik. Nomor 3, lambung. Setelah telan, bolus akan berada di lambung selama 4 jam. Lambung adalah kantong yang dapat menggembung atau membesar untuk menyimpan makanan. Lambung mempunyai otot-otot yang kuat untuk meremas dan mengocok makanan serta mencampurnya dengan getah lambung untuk membentuk bubur kental yang bernama thymus. Getah lambung mengandung enzim dan asam klorida. Asam klorida membunuh kuman yang ada di dalam makanan yang kita makan. Sementara enzim pepsin dan renin mencerna protein di dalam makanan kita. Nomor 4, usus halus. Setelah dari lambung yang asam, thymus masuk ke usus halus. Di sini thymus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas akan membantu mencerna makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Empedu membantu mencerna makanan berlemak dan dengan menghancurkan lemak menjadi titik kecil. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan ilienum. Panjang usus secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter dan lebar sekitar 2,5 cm. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan dari kantong empedu. Sebagian besar pencernaan terjadi di usus 12 jari. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara enzimatis. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus antara lipase dan amilase. Di dalam usus penyerapan terdapat lipatan-lipatan yang disebut villi atau jonjot. Usus yang kaya akan pembuluh kapiler. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan usus, sehingga penyerapan sari makanan oleh usus lebih sempurna. Bagian besar makanan diserap dalam usus kosong, sementara lemak diserap di usus penyerapan. Seluruh proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Lingkaran usus halus bersambung ke usus besar. Usus besar. Usus besar menjadi 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Bagian pertama dari usus besar adalah cecum yang menerima buangan dari usus halus. Di cecum bergantung saluran kecil yang bernama umbai cacing atau usus buntu.
Panjang usus buntu hanya 8-10 cm. Panjang usus besar hanya sekitar 1,5 meter dan tidak berbelok-belok. Usus besar tidak menghasilkan enzim pencernaan dan tidak mempunyai jonjol. Dindingnya menghasilkan lendir untuk membantu sisa makanan melewati usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dalam makanan. Usus besar menyerap sekitar 1 liter air per hari sehingga mencegah tubuh kita kekurangan air atau dehidrasi. Bakteri yang berada di usus besar membantu proses pembusukan sisa makanan dan penyerapan vitamin K. Bakteri juga menghasilkan gas yang berbau busuk yang berasal dari belerang. Gas ini akan keluar melalui proses flatulensi atau kentut. Di dalam rektum limbah padat atau tinja akan disimpan. Jika rektum sudah penuh, maka timbul rasa ingin buang air. Nomor 6. Anus. Rektum bermuara pada anus. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Otot yang menyusun anus adalah otot polus dan otot lurid. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.